di sini kan ada hakikat seorang kader. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kader itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bingkai. Sedangkan kalau misalnya kalau untuk secara penjelasannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kader ini adalah subjek yang berbeda dari dalam suatu organisasi. Misalnya kita sekarang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Orang-orangnya itu misalnya ada saya, ada Isan, ada Yogo, ada Kamamai, ada Kanisa. Kita ini subjek yang ada di dalam organisasi yang memiliki pemikiran yang berbeda-beda gitu. Pemikiran aku beda, pemikiran dari Isan berbeda, pemikiran dari Yogo berbeda. Cuma di sini kita diikat di dalam satu organisasi yang nantinya pemikiran-pemikiran kita ini dituangkan untuk mewujudkan visi misi atau tujuan dari organisasi tersebut. Seperti itu. Jadi kita sebagai seorang kader IMM ini nantinya tidak bisa dipungkiri bahwa nanti ketika misalnya mungkin teman-teman sudah sering menemukan bahwa pemikiran saya dengan pemikiran dia berbeda, pemikiran yang lain juga berbeda. Karena di sini sudah dipastikan bahwa kalau pemikirannya itu sama, satu organisasi itu nggak ada pemikiran yang berbeda, maka organisasi itu nggak akan berkembang, hanya stagnan di situ-situ aja gitu. Makanya di sini kita sebagai kader IMM itu harus terus meningkatkan pemikiran kita mengenai organisasi yang nantinya bisa mewujudkan dari tujuan IMM itu sendiri gitu. Nah, di sini aku mau nanya selentingan sedikit ya, sebelum kita masuk jauh mengenai 6 penegasan dan nilai dasar ikatan, aku mau tanya dulu sekarang buat yang hadir, mana ya? Ada siapa di sini? Oh ini, ada siapa ini? Coba Karlina, mana Karlina? Kita diskusi interaktif aja ya, jadi jangan sampai teman-teman juga pasif di sini gitu. Mungkin kalau untuk tujuan Muhammadiyah, tujuan IMM itu sendiri teman-teman udah tahu ya. Jadi di sini kita peran kita sebagai kader IMM itu tidak hanya sekedar saya mengikuti DAD, mengikuti rangkaian kegiatan IMM dari awal sampai akhir, sampai mungkin nanti saya akan naik di badan pimpinan harian, tidak hanya sebatas itu gitu. Jadi kita di sini sebagai kader IMM itu benar-benar bergerak untuk nanti mewujudkan visi misi dan tujuan dari IMM itu sendiri. Seperti itu. Terus selanjutnya sebelum kita memasuki kira-kira pasti teman-teman akan bertanya, di IMM ini sebenarnya saya harus ngapain sih gitu. Apakah di IMM ini sama dengan organisasi yang lainnya? Apakah IMM ini hanya sebatas organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa gitu? Tidak hanya sebatas itu, karena di IMM sendiri mereka mempunyai atau memiliki 6 penegasan gitu. Screen-nya nih. Di sini nggak ada screen-nya ya? Kenapa, Kak? Nggak ada screen-nya ya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau di aku sih nggak ada, nggak tahu kalau di teman-teman yang lain. Di aku ada kok. Yang 6 ada penegasan ya? Kan ya? Iya, ke 6 penegasan IMM. Mungkin teman-teman juga udah pernah belajar 6 penegasan IMM ini, karena kan biasanya di RTL itu kan suka ada kajian mengenai 6 penegasan IMM ya. Seharusnya sih untuk 6 penegasan IMM ini udah bisa dilewati sama teman-teman gitu. Apalagi
udah hampir mau habis di masa tahun 2020 ini, masa iya sampai sekarang 6 penegasannya masih di masih abu-abu gitu. Mungkin sering dipertanyakan, kenapa sih harus ada 6 penegasan gitu? Kenapa sih enggak ya udah IMM bergerak aja gitu. Yang penting di dalam IMM itu ada kadernya gitu. Karena gini, mungkin balik lagi ke historis latar belakang terbentuknya IMM dulu, masa pergolakan batin antara Muhammadiyah dengan bapak dengan anaknya, yaitu Muhammadiyah dengan pemuda Muhammadiyah dan NA, Nahdlatul Aisyahnya. Karena pada saat itu kita di Muhammadiyah ini kan sudah memiliki 2 organisasi untuk para pemuda gitu ya. Pertama ada pemuda Muhammadiyah dan yang kedua ada Nahdlatul Aisyah. Hanya pada saat itu kenapa menurut mereka IMM ini tidak perlu? Karena Muhammadiyah itu belum memiliki Universitas Muhammadiyah gitu kan, belum memiliki perguruan tinggi. Jadi belum penting lah istilahnya gitu ya, belum penting lah ada IMM di lingkupan Muhammadiyah gitu, karena untuk yang menaungi anak-anak perempuannya bisa ditarik dengan NA, terus yang pemudanya bisa ditarik dengan pemuda Muhammadiyah, seperti itu. Tapi di sini karena pada saat itu juga Muhammadiyah menjadikan salah satu organisasi mahasiswa Islam, atau ya mungkin teman-teman udah sering dengar ya, himpunan mahasiswa Islam ini menjadi salah satu istilahnya jembatan untuk mewujudkan cita-cita dari Muhammadiyah. Cuma seiring berjalannya waktu, HMI ini tidak bisa mengikuti lagi jalur yang sesuai dari Muhammadiyah itu sendiri. Makanya saat itu dengan restu dari ayahanda yang ada di Muhammadiyah, dia membentuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Karena pada saat itu pun Universitas Muhammadiyah itu kan sudah dibuat ya di tahun 1955. Kayak yang ada di depan Taman UMJ itu, UMJ 1955. Nah, di situ makanya di muktamar pertama di Kota Solo di tahun 1965 itu melahirkan atau menghadirkan 6 penegasan IMM ini. Jadi 6 penegasan IMM ini yang menegaskan bahwa IMM itu tuh punya identitasnya mereka sendiri gitu. Tidak hanya sekedar ikatan mahasiswa Islam biasa, tidak hanya sekedar dia ini dia ini sebagai anaknya Muhammadiyah gitu. Tidak hanya sebatas itu, karena di 6 penegasan ini memuat yang pertama itu menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Ini sudah pasti ya, karena kan dari orang tua IMM itu sendiri bahwa mereka bergerak itu atau melakukan perjuangan itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Makanya di sini bahwa IMM ini adalah gerakan mahasiswa Islam. Gitu. Yang kedua, menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Jadi bagaimanapun perjuangan IMM itu tidak lepas dari yang namanya kepribadian Muhammadiyah. Karena kita sendiri terlahir atau terbentuk dari pemikiran-pemikiran ayahanda kita yang ada di atas sana mengenai kayaknya kita butuh nih untuk membentuk suatu wadah sebagai pelopor di kalangan mahasiswa yang nantinya bisa menjadi salah satu wujud dari cita-cita kita gitu. Terus yang ketiga, menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Jadi IMM ini sebagai salah satu pelopor yang pelopor inti dari mahasiswa dalam lingkupan kampus Muhammadiyah. Mungkin misalnya dalam hal kecil kayak pasti kita sering ketemu di dalam kelas, banyak kerisauan dari teman-teman kita yang ada di kelas, pasti mereka mencari-carinya, mana nih anak IMM kok ini di kampus ada masalah ini kayak gini, pasti sering lah ya teman-teman dengar dari teman-teman di kelas seperti itu gitu.
Maksudnya ketika ada masalah di kampus, pasti yang dicari anak IMM. Karena menurut mereka, kitalah yang menjadi ibaratnya kotak saran atau kotak kritik dari mereka, yang nantinya kita sendiri yang mencari semua permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Terus yang menegaskan bahwa IMM adalah organisasi yang sah, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Itu sudah pasti gitu, bahwa IMM ini tidak hanya kita mengikuti perintah dari, ibarat kata, seorang anak nggak hanya sekedar mengikuti perintah dari orang tuanya, tapi dia pun mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Misalnya, contoh kalau kita ambil kegiatan, kita biasanya turun aksi di jalan. Kita tetap, walaupun kita melakukan demonstrasi, kita harus sesuai dengan aturan yang ada, harus sesuai dengan falsafah negara, tidak istilahnya bahasanya tidak secara barbar kita melakukan, saya mau ini gitu, saya mau misalnya bayaran kuliah kita masih kayak gini aja sih, padahal ini udah pandemi gitu. Jadi di IMM ini, meskipun kita melakukan sesuatu pergerakan, kita harus tetap sesuai dengan aturan falsafah negara gitu, harus sah di mata hukum kayak gitu. Terus yang kelima, menegaskan bahwa ilmu adalah amalia dan amal adalah ilmiah. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah sering ya mendengar bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang bisa kita amalkan kepada teman-teman. Misalnya dari senior, bukan dari senior, misalnya dari kalau kayak kalian kajian, suka mengundang teman-teman dari angkatan-angkatan sebelumnya, kayak contoh setiap kajian yang diambil sama bidang hikmah itu bisa ada Bang Umam, Bang Hasbi, dan segala macam yang paham akan keilmuannya. Nah, di situ bahwa menegaskan bahwa ilmu adalah amalia. Jadi sesuai dengan kita sebagai organisasi intelektual, kita pun ilmu yang kita dapatkan itu kita salurkan ke semuanya. Misalnya sekarang kayak mungkin dari contohnya Mamai sering mengadakan kajian kan dari FPK. Nah, itu tuh ilmu yang sudah Mamai dapatkan, ilmu yang sudah didapatkan itu disalurkan kembali ke adik-adiknya, seperti itu. Jadi nanti pun kalau misalnya sudah tidak menginjakan kaki di komisariat, ilmu yang kalian sebarluaskan itu bisa menjadi amal untuk kalian, begitu. Terus juga, dan amal adalah ilmiah. Dan apa yang kita udah lakukan itu berdasarkan dengan ilmu pengetahuan gitu. Jadi contoh kayak misalnya kita minum, itu kan ada adabnya, ada ilmunya. Kita minum tidak boleh sambil berdiri, harus menggunakan tangan kanan gitu kan. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan di IMM itu harus berdasarkan sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan gitu. Misalnya menjadi seorang yang berani berbicara di depan umum, itu kan ada ilmu-ilmunya, nggak hanya sekedar saya bicara di depan orang tapi tidak ada tata caranya pun, itu bahasanya ya sama aja bohong gitu ya. Begitu juga dengan IMM gitu. Jadi kita melakukan segala sesuatunya itu harus berdasarkan ilmu gitu. Terus selanjutnya, yang terakhir menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala. Di dalam slogan IMM kan kita selalu dengar ikhlas beramal dalam bakti gitu. Nah, di sini cerminan dari ikhlas beramal dalam bakti, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan itu ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabdikan diri kita untuk kepentingan rakyat gitu. Apalagi kita ini adalah salah satu organisasi mahasiswa yang bergerak di humanitas juga gitu loh. Jadi
jangan sampai ketika nanti kita turun ke jalan, kita masih berpikiran untuk membantu masyarakat itu masih memperhitungkan, oh kira-kira nanti saya bakal dapat apa nih setelah saya melakukan ini? Oh kira-kira apa nih yang akan saya dapatkan setelah saya mengabdikan diri di IMM? Apakah saya akan mendapatkan uang atau gelar yang bagus gitu? Jadi di sini menegaskan bahwa di 6 penegasan terakhir yang ini menegaskan bahwa kita benar-benar melakukan segala sesuatunya itu di IMM ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas beramal dalam bakti lah istilahnya gitu. Jadi tanpa ada harus sesuatu yang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada selain kita mempunyai 6 penegasan, kita pun mempunyai nilai dasar ikatan. Jadi nilai dasar ikatan ini adalah dasar utama atau fondasi utama yang menjadikan landasan kita untuk bergerak, untuk melakukan pergerakan gitu. Di sini yang pertama ada IMM adalah gerakan mahasiswa yang bergerak di 3 bidang. Pertama keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Itu udah sering banget dibahas mulai dari di DAD atau di upgrading sebelum-sebelumnya bahwa kita ini adalah organisasi gerakan mahasiswa yang bergerak di 3 bidang. Itu sudah ada di trilogi dan trikompetensi. Ada keagamaan mengenai religiusitasnya, kemahasiswaan mengenai intelektualitasnya, dan kemasyarakatan mengenai humanitasnya. Jadi 3 bidang itu di mana menjadi konsen IMM dalam bergerak. Terus yang kedua, segala bentuk gerakan IMM tetap berlandaskan pada agama Islam yang hanif dan berkarakter rahmat bagi sekalian. Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa IMM ini adalah organisasi mahasiswa Islam. Jadi ya pasti bahwa segala bentuk gerakan kita itu berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Tidak menghilangkan nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Terus yang ketiga, segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kemungkaran adalah lawan besar gerakan IMM. Perlawanan terhadapnya adalah kewajiban. Contoh, misalnya seperti waktu itu ketika ada suatu problem di kampus tercinta kita yang melibatkan pimpinan paling atas yaitu Bapak Rektor gitu kan. Itu ketika kita ada ketidakadilan di dalam sana, maka IMM itu wajib untuk melakukan perlawanan gitu. Tidak hanya sekedar oh kami bisa menerima, tapi di balik sana itu ada teman-teman kita yang merasa ini nggak adil buat mereka gitu. Jadi segala bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan, ya kita wajib untuk melakukan sebuah perlawanan gitu. Terus yang keempat, sebagai gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan berangkat dari individu-individu mukmin, maka kesadaran melakukan syariat Islam adalah suatu kewajiban dan sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat. Jadi karena kita ini terdiri dari individu-individu mukmin, terdiri dari mahasiswa Islam, otomatis kesadaran kita untuk melakukan syariat Islam itu suatu kewajiban. Misalnya contoh kecil aja, ketika kita lagi rapat, terus udah ada kumandang azan, itu wajib kita untuk langsung melakukan sholat kayak gitu. Karena kan bercerminlah dari kita ini sebagai mahasiswa Islam gitu. Terus mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan kebenaran. Selalu ada kata bahwa sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Apapun itu, ketika itu berlandaskan kebaikan, untuk kebaikan, sampaikanlah walau hanya sekedar mengingatkan, mengerjakan tugas, itu udah termasuk dakwah terhadap kebaikan gitu. Mengingatkan teman-teman yang misalnya lupa akan kewajiban-kewajibannya, akan tugas-tugasnya, itu sudah termasuk kita mendakwahkan kebenaran. Apalagi misalnya dalam kegiatan FPL itu biasanya kita ada kegiatan-kegiatan
kajian-kajian di tengah masyarakat, itu udah termasuk nilai dasar ikatan yang keempat gitu. Terus yang kelima, kader IMM merupakan inti masyarakat utama yang selalu menyebarkan cita-cita kemerdekaan, kemuliaan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan semangat pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi IMM ini, kita ini adalah inti dari masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semata-mata kita melakukannya untuk maslahatan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika kita bergerak itu tidak ada lagi unsur-unsur yang kita melihat, oh ya kita habis ini kita akan dapat apa gitu. Jadi kita benar-benar ikhlas beramal dalam bakti untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu poin dari nilai dasar ikatan yang kelima. Nah, dari yang tadi sudah kita bahas bahwa di 6 penegasan dan nilai dasar ikatan itu, di sinilah teman-teman kader ini bergerak gitu. Jadi yang mendasari pergerakan teman-teman ini ada di nilai dasar ikatan, ada di 6 penegasan, termasuk nanti kita mungkin di sini melakukan spirit ber-IMM. Maksud dari IMM ini itu seperti apa? Karena kan poin utama dari kajian kita hari ini adalah ini, maaf ya kalau misalnya ada suara-suara iklan di belakang. Nah, jadi spirit ber-IMM ini udah nyampe slide terakhir nih, Sa. Ya, jadi di dalam spirit ber-IMM ini kenapa saya mengambil dari contoh dari Quran surat Ali Imran ayat 104? Karena begini, ketika kita di IMM itu semangat yang kita tularkan adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana kita ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Siapapun kita, baik imawan maupun imawati, ketika kita merasa mampu atau merasa berani untuk melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat atau dakwah kepada teman-teman, dari mulai hal yang paling kecil aja atau cuma sekedar mengingatkan teman-teman untuk melakukan kebaikan, itu sudah menjadi spirit ber-IMM dalam diri teman-teman gitu. Tanpa memandang, oh saya ini hanya sekedar kader biasa, karena kan gini, teman-teman itu terkadang selalu sudah ada terpatri di pikiran kalian bahwa biarlah itu menjadi tugas pimpinan harian yang mengajak teman-teman untuk melakukan kebaikan. Kita sebagai kader biasa hanya menikmati aja gitu. Tapi jangan sampai kita berpikiran seperti itu gitu. Ketika kita spirit ber-IMM itu sudah pasti siapapun kita, baik imawan maupun imawati, ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa kita kerjakan dan itu akan berimbas balik kepada IMM itu, kita harus tetap melakukannya gitu. Misalnya kayak kajian, jangan hanya kita berpikir, wah dia ini nggak pantas mengisi kajian tentang aksi atau tentang perlawanan, dia ini wanita loh, gitu. Dia ini wanita, tapi sebenarnya ilmu yang dia punya pun itu bisa mumpuni untuk menjadikan dirinya dia itu bisa menjadi orang yang berpengaruh di IMM kayak gitu. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan diri kita sendiri bahwa kita ini tuh baik perempuan maupun laki-laki, baik imawan maupun imawati, kita bisa loh berpengaruh di IMM, maupun itu hanya sekedar kader biasa atau teman-teman badan pimpinan harian. Itu kita bisa memiliki semangat IMM yang sama gitu. Yang penting
niat di awal kita itu adalah ikhlas beramal dalam bakti tanpa harus memikirkan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukannya. Seperti itu sih. Jadi untuk spirit beriman ini kita kembalikan lagi kepada makna dari Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sekumpulan orang-orang yang nantinya selalu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kepada yang munkar gitu. Dan insya Allah kita ini sebagai kader IMM menjadi salah satu orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena kita melakukan semuanya ya tadi yang seperti yang saya bilang, ikhlas beramal dalam bakti tanpa harus memperhitungkan segala sesuatu dari A sampai Z, tanpa harus berpikirkan apa sih yang akan kita dapati gitu. Mungkin saat ini memang tidak terasa, tapi kita akan merasakannya nanti gitu untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Seperti itu cukup untuk pembahasan materinya. Mungkin akan saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, saya ambil alih. Langsung ke kesimpulan ya. Ya tadi kita sudah bahas Pertanyaan tentang dulu aja, Sam. spirit. Sesi pertanyaan dulu aja. Oh ya, kita langsung masuk sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk sesi pertama maksimal ada 3 orang penanya. Saya nanya boleh nggak sama? Boleh kok Kak Linda. Nanti akan sama jawab. Langsung ngomong aja apa gimana? Gimana? Moderator, bentuk pertanyaan saya nulis di chat apa ngomong? Langsung aja. Tapi disebut nama dulu ya. Ya, siap kan dah. Siap. Oh, jangan senyum-senyum aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kanda semuanya. Kanda Salma yang ada di PC Cirende. Perkenalkan, saya Linda Astriani dari Komisariat VIP. Mau nanya, tadi kan saya ikutnya telat ya Kanda ya, di akhir-akhir aja. Terus tadi ngebahas tentang ada kayak kader biasa gitu. Terus ada juga nyinggung tentang ya udah kalau kita sebagai kader jangan mikirin apa yang dilakuin sama BPH-nya. Ini menurut saya menarik nih Kanda. Tapi sebelum ke situ saya mau tahu dong, kalau Kanda sendiri dulu itu perjalanannya gimana sih sampai sekarang kan udah ke PC Cirende ya. Nah, dulunya tuh apakah kadernya emang biasa? Kalau saya sih dulu tuh saya mah biasa-biasa aja Kanda gitu, nggak yang apa ya? Ya intinya saya tuh kader yang sangat biasa saja gitu. Nah kayaknya kalau Kanda kan aktif banget ya ininya diskusinya segala macemnya kayak gitu. Nah gimana sih Kanda cara mempertahankan niatan, tadi kan ngomongin niatan dalam ikatan ya. Gimana sih cara menanamkan niat itu di dalam diri kita biar kita tuh terus istiqomah di IMM
Itu sih Kanda, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Kak Linda, tadi di tengah-tengah Kak Linda berbicara ada sedikit putus suaranya. Iya, gimana? Sebentar. Tadi di Jadi gini Kanda. Kanda Salma, halo. Dengar nggak suara saya jelas nggak? Jelas kok Kak. Poinnya adalah gimana sih caranya mempertahankan niatan kita ber-IMM nih, berfastabiqul khairat gitu. Sedangkan misalkan di dalam kesehariannya sendiri kan kita juga nggak bisa dong fokus terus sama IMM. Nah, saya mau tahu kalau kayak Kanda Salma sendiri tuh sampai sekarang kan udah sampai menginjak di tahapan pimpinan cabang. Nah, itu tuh bagaimana caranya istiqomah biar kita tuh IMM juga jalan, akademik jalan, kehidupan kita yang lain juga jalan gitu. Kayak gitu Kanda, terima kasih. Sama-sama Kak Linda. Untuk pertanyaan bisa langsung dijawab aja Kak. Jadi langsung dijawab aja. Oke. Terima kasih buat Kak Linda untuk pertanyaannya. Mungkin akan sama jawab pertanyaan dari Kak Linda. Jadi begini, untuk perjalanan Salma pribadi di IMM ini mungkin semua orang mempunyai perjalanannya di organisasi IMM ini berbeda-beda ya Kak. Ada yang dia melakukan perjalanannya di IMM ini ya santai, mulus kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang merasakan perjalanan di IMM-nya ini banyak sekali rintangannya, mulai dari diri dia sendiri atau dari lingkungan teman-temannya yang ada di IMM gitu. Karena mungkin dari sama pribadi sih, dari saya pribadi untuk melakukan untuk tetap masih berada di sini, memang pada dasarnya di awal itu untuk ber-IMM itu sampai detik ini masih ada di IMM karena memang jujur aja awalnya awalnya itu pas kuliah ini udah berpikir untuk tidak lagi mengikuti yang namanya organisasi apapun gitu di kampus, hanya ingin sekedar fokus terhadap diri sendiri dan fokus belajar gitu. Karena kan karena sebelumnya pun sudah merasakan bagaimana di organisasi, jadi merasanya untuk pas pertama kali masuk UMJ ini ngerasa oh ini sudah cukup gitu. Ternyata ketika melihat teman-teman yang berbeda lagi di kampus ini, saya rasa saya butuh lagi tempat untuk belajar, saya butuh lagi tempat untuk mengembangkan diri saya gitu. Mungkin awalnya memang tidak tertuju bahwa oh saya harus belajar di IMM gitu. Karena pada saat itu kan saya akui bahwa pertama kali itu jujur aja kalau untuk sharing-sharing, saya pertama kali itu ada yang bukan membawa sih, waktu itu ada yang menarik saya untuk gabung di IMM, dan saya merasa bahwa oh sepertinya ini bisa menjadi wadah saya untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya melihat dulu bagaimana ya agak berat juga sih antara mengatur waktu untuk
kuliah terus sambil melakukan tugas-tugas yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain sambil ber-IMM juga. Ya kita dengan seiring berjalannya waktu pelan-pelan itu belajar antara memanajemen diri dan memanajemen waktu kita bagaimana agar caranya bisa terbagi dengan diri kita sendiri, dengan organisasi. Dan untuk masalah istiqomah di dalam organisasi, mungkin balik lagi ke niat diri kita masing-masing gitu. Mungkin memang pada dasarnya di pertengahan jalan pasti akan merasakan yang namanya lelah, capek, atau oh udahlah mau berhenti aja gitu kan. Cuma balik lagi sih bahwa niat di awal kita ini seperti apa gitu. Apakah hanya sekedar cuma mau banyak teman, atau hanya sekedar memang benar-benar ingin belajar di IMM dan benar-benar mengabdikan diri gitu. Itu sih Kalinda. Jadi kalau misalnya untuk Salma sendiri, jujur aja perjalanannya emang gak begitu mulus dan gak begitu lancar aja gitu, sampai bisa ada di maksudnya bisa sampai sekarang ini ya itu nggak terlalu yang dibawa santai juga enggak, karena kan yang namanya organisasi permasalahannya. Nah di situ mungkin kita akan nanti di pertengahan itu akan merasakan capek atau pengen rasanya tuh udah gitu sampai situ aja. Cuma kita harus balik lagi niat di awal kita ini di dalam IMM ini mau ngapain, dan niat kita di awal. Emang niatannya Kak Salma mau ngapain? Hah? Emang niatannya mau ngapain? Mau cari jodoh ya? Aduh, enggak. Awal sebenarnya tadi kali dia yang sama sampaikan bahwa niat awal sama itu sama mau belajar gitu, sama mau mengembangkan diri sama, dan sama rasa ya di sini gitu. Maksudnya mengikuti antara hati sama juga mengatakan bahwa sama memilih IMM, terus juga memang niat awal sama ingin belajar dan ingin mengembangkan keilmuan Salma juga. Seperti itu sih, Kalinda. Oke, terima kasih Kak Salma. Sama-sama.